Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Halo sahabat, berjumpa kembali. Mudah-mudahan keadaan sehat walafiat semua, tidak kurang suatu apapun. Kita selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi yang menjalankannya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama, mudah-mudahan amal ibadah di bulan puasa ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, saya akan melanjutkan lagi pembicaraan masih dalam literasi finansial untuk 45 ini. Untuk 45 kita akan membicarakan tentang pajak dan donasi. Kita akan berbicara tentang pajak, sahabat. Pajak itu apa, sahabat? Pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara. Kontribusi wajib kepada negara dari siapa? Dari individu atau lembaga. Untuk apa, sahabat? Yaitu untuk dipergunakan keperluan negara. Untuk siapa lagi negara ini? Bagi kita sebagai masyarakat, atau digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Saya ulangi lagi sahabat, apa itu pajak? Pajak itu adalah suatu kontribusi wajib kepada negara dari individu atau lembaga yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Oke sahabat, kita berbicara tentang pajak tadi. Tadi definisi yang sudah telah sampaikan. Sekarang jenis sahabat. Mungkin banyak sahabat-sahabat yang telah tahu, tapi banyak juga yang tidak tahu. Sebenarnya jenis pajak itu apa saja. Dalam literasi finansial ini saya akan tentang pajak. Ada beberapa jenis pajak yang harus diketahui oleh kita bersama. Yang pertama adalah PPh. PPh itu apa sahabat? Yaitu pajak penghasilan. Oke, PPh. Yang kedua adalah PBB. Sahabat-sahabat mungkin yang punya tanah atau dan bangunan dan semuanya kadang-kadang ditarik pajak gitu ya. Yaitu namanya PBB, itu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan. Yang ketiga sahabat, pajak PKB. Bagi Anda atau sahabat semua yang punya kendaraan bermotor atau mobil, semua itu biasanya tiap tahun kita harus bayar pajak, yaitu namanya adalah PKB, pajak kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Oke, keempat sekarang sahabat, PPN. Pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai. Kemudian ada PPNBM. Apa PPNBM? Pajak atas penjualan barang mewah. Pajak atas penjualan barang mewah, itu PPNBM. Terus juga ada BM, bea materai, sahabat. Kemudian sahabat ada lagi BPHTB. BPHTB apa sahabat? Yaitu bea perolehan hak tanah dan bangunan. Bea perolehan hak tanah dan bangunan. Hak tanah dan bangunan. Oke sahabat, ini saya sudah menjelaskan beberapa jenis daripada pajak. Yang pertama PPh.
Pajak penghasilan ini bagi siapa? Bagi pegawai-pegawai itu ada pajaknya gitu. Bagi yang pegawai-pegawai itu ada pajaknya. Jadi yang punya pekerjaan jangan kaget kalau ada kita dikenakan pajak gitu. Itu sama saja dengan kita kalau dalam kita ini menyisihkan sebagian harta kita itu ya. Terus PBB, pajak bumi dan bangunan, itu setiap tahun kita ditagih lah dari desa, melalui Pak RT atau Bu RT, biasanya kita itu ditagih PBB, kita udah paham. Terus ada PKB, itu juga kita tiap tahun bagi yang punya kendaraan bermotor itu kita harus pajak. Apabila tidak pajak, berarti kalau itu tidak taat pajak, akhirnya apa? Kita kena tilang di jalan karena tidak bayar pajak gitu. Kemudian PPN, pajak pertambahan nilai. PPN itu kalau kita beli barang kita ada pajak, kenakan pajak. Kalau kita beli barang itu bisa dikenakan pajak. Biasanya itu kalau itu di atas 2 juta gitu ya, di atas 2 juta itu dikenakan pajak. Ya, sekarang kan di atas 2 juta, atau kalau yang sekarang itu bisa lebih nanti itu yang lebih pahamnya tentang perpajakan. Kalau saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenisnya saja. Terus PPNBM, pajak atas penjualan barang mewah. Jadi kalau kita punya barang mewah, dianggap barang mewah itu berlian misal, itu kita kena pajak, penjualnya kita kena pajak, sahabat. Atau mobil mewah yang harganya miliaran gitu, itu kena pajak, penjualnya sih udah kena pajak. Di sisi lain kita pajak tahunan ada juga, kalau kita jual itu ada kena pajak juga. Kemudian BM, biaya materai sahabat, kalau dulu kita gunakan biaya materai, kalau untuk ada 3.000 ada 6.000, ada 3.000 6.000. Sekarang sudah kita menggunakan biaya materai itu yang 10.000, itu adalah pengganti pajak sebenarnya. Jadi kita pajaknya itu dengan tidak menggunakan uang, tapi menggunakan biaya materai itu sebagai pengganti pajaknya itu. Kemudian BPHTB, biaya perolehan hak tanah dan bangunan, itu kalau kita tanah itu bisa disewakan, dikontrakan atau gimana, itu kan kita akan mendapatkan perolehan tuh. Jadi kita kena pajak juga gitu sahabat. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis pajak yang harus kita ketahui dalam literasi finansial sahabat. Jadi mudah-mudahan kita ini sebagai masyarakat Indonesia harus sudah memahami semua. Bagi sahabat yang sudah paham, tolong saya memohon kepada sahabat semua, terutama belajar saya, dan kepada sahabat yang sudah paham tentang PPH, PBB, PKB, PPN, PPNBM, BM, dan BPHTB ini bisa sahabat tularkan semua masyarakat Indonesia biar paham semua. Jangan sampai masyarakat yang menengah ke atas saja yang paham tentang jenis-jenis pajak. Jadi masyarakat kecil pun harus paham supaya masyarakat Indonesia itu cerdas, paham tentang apa yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga negara gitu. Oke sahabat, kita tentang pajak ini jenisnya sudah selesai. Sekarang kita sifat daripada pajak nih. Sifat daripada pajak, sifatnya apa, gimana? Sifatnya wajib sahabat, wajib. Jadi wajib sifatnya itu. Makanya pemerintah bagi yang tidak mengikuti aturan tentang pajak bisa itu dikena sanksi. Kena sanksi sahabat. Itu kita kalau tidak taat pajak akan kena sanksi, ada dendanya sahabat. Dendanya apa sih tujuannya? Kok kita sebagai masyarakat kok dengan tidak bayar pajak malah didenda? Ya itu sebagai apa sih ya, mengingatkan agar taat pajak. Jadi kita punya kewajiban supaya paham. Makanya ada sanksi, yaitu denda. Dendanya berupa apa? Bisa ada 2 sahabat, bisa denda administrasi dan bisa pidana pajak itu. Sanksinya pajak ini
bisa administrasi dan bisa bisa administrasi dan pidana. Jadi apabila kita tidak bayar pajak, tidak mengikuti aturan pemerintah dengan pajaknya, makanya kita kadang-kadang motor kita didenda itu. Atau kalau kita sudah melanggar dengan denda diberikan pemberitahuan secara administrasi tapi tidak penuhi juga, makanya jadinya bisa pidana gitu. Makanya ayo kita bersama-sama nih mengingatkan diri saya dan sahabat-sahabat semua, dan bagi masyarakat yang belum paham, ayo kita pahamkan dengan literasi finansial ini bahwa kita wajib taat pajak gitu. Kemudian sahabat, pajak itu kita pernah dengar cerita penyalahgunaan itu banyak sahabat. Kita pajak ternyata digunakannya tidak tepat gitu ya. Ada penyelewengan. Makanya kita bisa akses di sini sahabat. Bisa akses untuk mengetahui itu ada. Nanti saya kasih tahu. Penggunaan misalnya ada penyelewengan, kita di sini ada itu yang harus kita ketahui tentang untuk mengakses lebih tahu tentang di mana sih lokasi untuk melihat pajak itu. Oke. Kemudian sahabat, setelah kita harus ikut mengawasi bersama-sama baik tingkat desa dan lain sebagainya, bersama-sama. Semoga kita ini yang kita bayarkan pajak ini digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat. Sekarang penggunaannya untuk apa sahabat? Pajak ini digunakan untuk kepentingan masyarakat, kemakmuran, kepentingan umum. Yang dimaksud dengan kepentingan umum itu apa sahabat? Jadi ini pajak ini untuk kepentingan umum nih. Kepentingan kecil ini ya, kepentingan umum. Jadi pajak ini yang kita bayarkan ini untuk kepentingan umum. Kepentingan umum apa? Sekarang sekolah tidak bayar di SD, SMP, SMA itu banyak yang tidak bayar ya. Di sekolah-sekolah pokoknya pendidikan lah. Pendidikan itu yang dari mana ya? Ini dari pajak ini kita. Dari pajak itu bisa digunakan untuk kepentingan umum, pendidikan, kesehatan. Terus apa lagi? Infrastruktur. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur masih banyak yang dibiayai dari pajak tersebut. Makanya pajak itu kita ayo bersama-sama mengingatkan saya, ayo kita taat pajak. Walaupun kita sedikit, kita ayo upayakan taat pajak. Kita belajar bersama-sama sahabat. Ini ada yang bisa kita ingin tahu alokasi pajak. Ini ada www.kemenku.go.id, lokasi pajakmu. Itu bisa diakses sahabat. www.kemenku.go.id. Nanti saya ini sudah dicoba untuk melihat ini ada www.kemenku.go.id /alokasi pajakmu, alokasi pajakmu. Oke, ini coba kita akses di sini biar masyarakat paham semua bahwa kita pajak itu bagaimana. Selanjutnya sahabat, dalam kita berbicara selain ini, kalau kita pajak tadi ada 7, ada PPH, PPN, PPB dan lain sebagainya, itu kan kita urusannya dengan negara. Saya juga mengingatkan untuk saya pribadi, di dalam Islam, bagi yang umat Islam ada istilah zakat kan. Zakat itu bagian daripada, kalau di negara mah mungkin diartikannya pajak gitu ya, karena ada zakat fitrah, ada zakat mal. Bagi yang sehartanya, kalau zakat fitrah kan nih di bulan suci Ramadan ini setiap tahun sekali kita harus membayar zakat fitrah, itu bagi kaum muslim ya, kaum muslimin gitu.
untuk zakat fitrah. Tapi kalau untuk zakat mal, zakat harta itu bagi yang sudah cukup dengan nisabnya, yaitu bisa untuk membayarkan zakat mal gitu ya. Siapa yang mengelolanya? Kalau tadi untuk pajak itu berurusan negara, itu ada kantor pajaknya, ada kementerian pajaknya ada. Sekarang kalau untuk yang jenis dari Islam ini, ada yang disebut lembaga yang dikelola pemerintah, ada yang independen atau masyarakat. Kalau yang dari pemerintah, Bajnas, Badan Amil Zakat Nasional, Bajnas ya, Badan Amil Zakat Nasional, yaitu yang mengelola tentang zakat bagi orang-orang yang banyak hartanya, bayar zakat malnya itu melalui Bajnas. Bisa juga dengan lembaga independen, lembaga masyarakat yang dipercaya, yang akuntabel gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sahabat. Jadi sebenarnya ini kalau kita, apalagi kaum muslimin di sini, orang muslim itu banyak sekali di Indonesia. Kalau bersama-sama kita, orang kaya ini juga banyak sekali. Kalau bersama-sama kita untuk ada yang mengelolanya dengan baik, dengan menyalurkan kepada masyarakat, insya Allah makmur gitu ya. Di sisi lain pemerintah membantu, dari independen juga membantu, insya Allah masyarakat tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang istilah mau makan keder gitu ya. Insya Allah begitu. Oke, sekarang ke donasi sahabat. Kita berbicara pajak dan donasi. Donasi adalah sebuah memberikan sesuatu uang atau barang ya, bisa saja memberikan sesuatu dengan bersifat sukarela, tidak dipaksa. Kalau pajak tadi sifatnya wajib, jadi kalau pajak itu dipaksa, tapi kalau untuk donasi itu sukarela. Bisa, sekarang banyak sekali tempat-tempat donasi, kita bisa dengan sistem online apa gitu ya. Sekarang banyak sekali tempat donasi kita bagi yang banyak hartanya, untuk menitipkan untuk bekal nanti kita setelah tidak ada di dunia ini, dengan cara donasi atau zakat dan lain sebagainya. Tapi bedanya gini sahabat, kalau pajak itu wajib, sudah pemerintah tentukan undang-undangnya, peraturannya. Tapi kalau donasi itu sukarela, semaunya kita, kemauan kita sendiri dari hati nurani kita. Oke, kita pentingkah pajak dan donasi? Itu perannya sangat penting sahabat. Jadi kita ayo bersama-sama mengingatkan, saya dan sahabat semua, ayo kita taat pajak. Karena apa? Dengan pajak dan donasi itu akan menggerakkan perekonomian masyarakat. Dengan tergeraknya perekonomian masyarakat, maka kesejahteraan dan kemakmuran itu akan diperoleh bersama. Insya Allah seperti gitu sahabat. Jadi ayo kita pajak taati, donasi ayo, itu mengajak kepada saya dan sahabat semua. Untuk apa? Untuk menggerakkan perekonomian. Dengan bergeraknya perekonomian, maka kesejahteraan akan diperoleh masyarakat Indonesia, dengan tujuannya badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tinggal pengelolanya saja yang perlu orang-orang yang benar-benar ingin mau untuk membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kesimpulannya, ayo kita bersama taat pajak. Bagi yang punya rezeki lebih, ayo berdonasi. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, terutama untuk mengajak diri saya taat pajak dan berdonasi. Dan sahabat-sahabat semua, ayo bersama. Bagi yang belum paham, tolong kasih tahu bersama-sama, agar semua masyarakat Indonesia paham tentang pajak dan donasi melalui literasi finansial yang saya buat video ini. Mudah-mudahan manfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.